Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi utusan sayna wa karamar wa suana ali sana la sana la sayyidah limatu zahra sayyidi jilani wa dari syafi'an nabi maliki hambali an-nami rabbi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna majid ahmad syafakim qaddama mad wali wali asuri aburu ajmain sumaila arwahi walidina matina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum yarhamu yawli darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bilum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya. Wayan bagi ayat luba wayan bagi ayat lubul ayat labul iksaru minasaumi la siyama al ayyamul fadilatu fisar'i ka'arafata wa huwa tasi'u dzulhijjah li ghairi hajin wa musafirin wa asyura wa huwa asirul muharram wa tasu'a wa huwa tasi'uhu wal isnaini wal khamisi wa sittatu ayyamin min syawal wa sahru rajab wa sya'ban. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yauma Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal qabilah wa su'ila an saumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah wa su'ila an saumi yaumil isnain faqala zaka yaumun ulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi rawahu Muslimun. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya bicarakan masalah puasa. Ini masuk dalam bilangan puasa sunat nih kita ya. Kemarin di sana dianjurkan ya kita ya hendaklah ya berhati-hati ya di dalam berbuka dalam puasa tuh ya tahari itu ya. Nah gitu ya, wa min tamami shaumi taharril iftar gitu ya, alal halal itu ya, atas makanan yang halal gitu ya. Nah ya, nah berikutnya wayan bagi dan sebaiknya ayut labu ya, artinya dicari, dituntut ya, sebaiknya kita cari, kita tuntut, kita cari gitu. Apa al istiqsaru minas saumil ya, yaitu memperbanyak puasa ya, sebaiknya ya kita cari tuh ya tentang keutamaan puasa. Nah ya, nah itu ya, nah itu diperbanyak ya puasa nih gitu ya, karena puasa tuh ibadat ya, batin ya, yang Allah sendirilah yang tahu ya, yang Allah bilang tuh dalam hadis kutsinya as-saumuli wa ana ajzi bihi ya, puasa itu adalah milik saya
ya saya ya langsung yang membalasnya. Ya, pahala orang puasa itu nggak ketahuan ya, karena ya Allah sendiri itu yang menentukan pahala berapa banyaknya tuh, ya berapa besarnya tuh pahala yang akan kita dapetin, ya itu ya Allah sendiri, dan juga Allah yang tahu bahwa kita ini puasa apa enggak gitu, ya. Nah gitu, jadi dibilang ya Allah dalam hadis itu ya as-saumu li, puasa itu adalah punya saya. Artinya saya lah ya yang nentuin apakah kita ini puasa apa enggak gitu, ya. Ya kita secara zahir kan orang gitu lihat puasa dia karena nggak makan nggak minum, ya. Tapi di hatinya ya apakah ada nilai puasa apa enggak gitu, dia niat apa enggak kan kita nggak tahu, ya niatnya dia gitu, ya. Nah itu ya, jadi ya kalau aku bilang tuh punya saya, artinya saya lah ya, wa ana ajzibihi, dan saya yang balasnya tuh gitu, ya. Dalam riwayat ya katanya puasa itu ya nilai pahala puasa itu nggak bisa dibuat bayar ya tabaan, ya buat bayar tuntutan ya, karena nggak ada ukurannya gitu, ya. Allah lah yang nentuin. Jadi kalau orang tuh ya nanti kita dituntut sama orang tuh ya ada sesuatu, nah itu ya dibayar dengan pahala ibadat yang lainnya. Tapi pahala puasa enggak, artinya ya itu ada di tangan Allah sendiri gitu, ya. Nah artinya jadi sebaiknya nih ya itu memperbanyak daripada puasa, la siyama lebih-lebih gitu ya, ayyamul fadilatu fi syar'i, lebih-lebih ya memperbanyak puasa di hari-hari yang utama, ya gitu, hari yang mempunyai fadail ya yang tinggi itu fi syar'i dalam agama, ya di dalam pandangan agama ini hari yang bagus ya, yang kita dianjurin untuk puasa. Nanya kita puasa di situ katanya kita, ya. Mana tuh ya, nah hari yang bagus tuh yang mempunyai fadail ya nilai tinggi, ka Arafata ya, seperti hari Arafat ya gitu, ya hari Arafat. Wa huwa tasi'u Zulhijjah, yang dikatakan hari Arafat itu hari tanggal 9 bulan haji, ya orang lagi wukuf gitu, ya orang wukuf tuh Arafat. Nah itu ya disunatkan kita puasa gitu, ya. Nah ya itu sunat dong Arafah gitu. Tasulnya li ghairi hajin wa musafirin, tapi ini dianjurkan untuk puasa Arafat bukan lagi yang laksanakan haji atau yang musafir. Kalau yang musafir nggak dianjurin ya untuk puasa Tasu'a apa tuh ya Arafat, dan juga yang lagi haji suno di Arafat nggak dianjurin untuk puasa, ya karena apa, mereka lagi sibuk untuk ya memperbanyak doa ya di Arafat tuh, karena yang di Arafat tuh yang paling diharapkan adalah doa, ya karena doa kita itu mustajabah, ya doa orang yang ada wukuf di Arafah itu mustajabah. Jadi ya kita di apa tuh orang-orang yang ada di sana nggak di ya anjurin untuk puasa, karena kalau dia puasa itu nanti jadi membuat males ya dia itu untuk berdoa, ya biasanya kan kita kalau puasa kan tidur, ya. Iya, kalau puasa kan gitu ya tidur lah gitu, ya, ya malas itu, ya, gitu kan, ya Karang aja kan banyak gitu, ya, gitu ntar puasa nih, ya udah tidur lah gitu, ya. Nah kalau nggak puasa kan nggak aja kan, nggak puasa ada aja yang dikerjain ini, nah begitu juga di orang di Arafat, kalau di puasa tadi tidur aja dikagak doa, sedangkan hari Arafat itu kan, ya harinya kan siang, ya dari mulain jam apa zuhur, ya gitu kan. Nah, ya sampai subuh. Tapi yang diutamakannya itu ya siangnya tuh. Ya, gitu. Ini disebut yaumu Arafah tuh, hari Arafat. Ya, di siangnya, ditekankan tuh begitu masuk tuh hari Arafat tuh tanggal 9 jam apa zuhur. Nah, ya, itu kita ditekan tuh biar banyakin ya zikir, doa apa semua tuh gitu. Nah, kalau kita puasa ini nggak dikerjain gitu, ya. Nabi itu nggak kasih ya orang yang lagi wukuf di Arafat nggak usah puasa. Nah begitu juga yang ya musafir gitu, ya nggak dianjurin tuh untuk puasa tuh gitu, ya. Nah gitu ya, haji nuasin wa Asyura, dan juga puasa hari Asyura nih, ya hari Asyura itu
ya itu wa asirul Muharram, yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram, ya 10 Muharram, ya hari Asyura namanya, ya semua 10. Wa tasu'a, dan hari Tasu'a, yaitu wa huwa tasi'uhu, yaitu hari tanggal 9-nya Muharram gitu ya. Wal isnain, dan disunatkan puasa hari Senin. Wal khamis, dan hari Kamis gitu. Wasit 1 ayyamin min Syawal, dan juga disunatkan puasa di 6 hari bulan Syawal. Jadi habisnya Lebaran, ya hari Lebaran, nah besoknya kita dianjurin puasa gitu ya. Mau hari itu kayak kalau enggak ya udah Lebaran dah tuh, yang penting di bulan Syawal ya, yang bagus tuh nyambung ya, bisa hari Id sekarang nih hari Id, nah besok nih ya, puasa yang bagus gitu ya, karena nyambung. Dan juga puasanya bagusnya ya berturut-turut ya, artinya 6 hari turut-turut tuh ya, di pertama terus sampai 6 hari itu yang bagus gitu ya ngabdolnya. Tapi di apa tuh udah liwat tuh dari apa ya, hari pertama berarti udah di tengah atau di mana ya boleh, yang penting masih bulan Syawal gitu ya, yang Syawal tuh gitu ya. Nah itu sunat gitu ya, dianjurin nih puasa bulan apa 6 hari Syawal tuh ya. Kalau kita kan ya kesibukan Lebaran ya, kesibukan Lebaran jadi nggak sempat puasa kan gitu ya. Sempatan Lebaran tuh jadi nggak sempat puasa dah gitu ya, urusin Lebaran pergi sono pergi sini ya. Nah tahu-tahu habis tuh kan Syawal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, boleh dikodok boleh, karena puasa Syawal itu punya waktu ya, itu ya punya waktu ya, bulannya bulan Syawal ya, lainnya ya enggak kan. Nah boleh kita kodok tuh ntar di bulan haji ya, puasa 6 hari kodok ya, puasa sunat agak dacep ya. Yang sunat dikodokin ya, yang wajib aja segena-genaan nggak hasil lagi gitu ya. Nah padahal itu bagus ya, ya kan Nabi katakan dalam hadis ya, kalau orang yang puasa Ramadan diikutin tuh 6 hari bulan Syawal, nah itu sama juga dia puasa setahun penuh gitu ya. Nah tuh ya, jadi sunnah tuh ya. Jadi kalau di daerah-daerah tuh ada yang pas aja kan tuh ya, begitu Lebaran sekarang, nah besok langsung puasa. Nah terus itu nanti dia Lebaran ya, nah seminggu tuh baru Lebaran lagi dah yang ramai gitu ya, yang gitu. Kalau kita sini kan nggak biasa begitu ya, di hari ya pertama Lebaran sono gitu ya. Nah itu ya disunahkan ya, kita nih puasa ya 6 hari bulan Ramadan bulan apa Syawal nih gitu ya, kita tuh ya bulan Syawal tuh kita ya. Nah gitu ya. Wasahru Rajab, dan juga disunatkan bulan Rajab ya kemarin gitu ya, bulan Rajab tuh Wasa'ban, dan juga bulan Sa'ban bulan Rawah ya, sunat tuh ke puasa gitu ya. Qala Ibnu Hajarin al-Asqalani, berkata Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughul Maram, di dalam kitab Bulughul Maram, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam suila an saumi yaumi Arafah. Sungguhnya Rasulullah sallam ditanya ya sahabat tuh tentang puasa hari Arafat. Ya Rasulullah, hari Arafat itu ya nilainya seperti apa, fadilahnya ya gitu ya. Nah jawab Rasulullah, waqala yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah. Puasa di hari Arafat dapat menggugurkan dosa ya gitu, al-madiyah tuh ya tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Artinya tuh ya puasa bulan Arafat itu dapat menggugurkan dosa kita tuh yang udah dan dosa yang belum gitu ya. Nah itu ya tuh kalau puasa Arafat gitu ya, 2 tahun tuh yang udah dan yang belum. Nah ya kau bilang wasu ila an saumi Asyura, kemudian Nabi ditanya tentang puasa Asyura, fadilahnya seperti apa? Qala, jawab Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, kalau Asyura itu dapat menggugurkan dosa yang udah gitu ya. Nah yang belum enggak
ya gitu. Jadi beda dengan hari Arafat gitu ya. Nah tuh ya. Nah, Madia wasu ila ansawi yaumil isnain, dan ditanya lagi tentang puasa di hari Senin. Ya, kita puasa nih Senin Kemis gitu. Nah, itu apa? Faqala, jawab Nabi, zaka yaumun wulidtu fihi. Ya, itu hari Senin, yaitu hari saya dilahirin. Itu Nabi dilahirkan hari Senin. Ya, jadi Nabi itu puasa gitu karena dia dilahirkan tuh sebagai mengingat hari kelahirannya. Ya, gitu ya. Jadi Nabi di hari Senin, nah jadi dia mengingat hari kelahirannya, nah Nabi puasain tuh. Dan juga diangkat amal ya, kita juga tuh ya, gitu ya. Tuh ya, jadi kita disunatkan ya puasa hari Senin ya karena ittiba, ngikut ya kepada Rasulullah, karena Rasulullah puasa dari Senin. Nah, jadi kita juga disunatkan tuh ya. Nah, untuk ngikutin Nabi gitu ya. Senin tuh dan Kemis gitu juga ya. Hari Kemis itu hari diangkat amal. Nabi kata karena saya pengen ya laporan amal saya tuh diangkat saya dalam keadaan puasa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita dianjurin puasa hari Senin Kemis gitu ya. Nah, ini puasa mingguan ya, tiap minggu itu ya. Oh ya, jadi bagus tuh ya. Nah, ya kita juga kalau mau puasain hari kelahiran kita nggak apa-apa, boleh juga. Kita lahir hari siapa nih. Nah, sekarang kita puasain gitu ya. Nah, hari kelahiran kita tuh itu cakep jadinya gitu ya. Atau juga anak kita tuh ya umpama lahir nih hari apa, nah kita puasain dah dia supaya dia jadi anak yang soleh, yang taat gitu ya. Nah tuh ya kita gitu kita puasain tuh harinya. Nah itu ya. Nah ya banyak kan kita nggak inget lahirnya hari apa ya, hari apa lahirin kita nggak tahu ya. Anak kita lahir tidak kelamaan kita nggak apa ya, kita nggak catat nggak apa udah ya. Apalagi kita nih ya nggak dicatat sama abah kita yang kita ya. Nah hari apa hari apa ya lupa tahun berapa bareng tuh sama nanam pohonan gitu. Bisa buat dari ulang tahun nggak? Buat dari ulang tahun gitu? Ya bisa, kalau kita ulang tahun tuh waktu ulang tahun kan yauma wulidtu wa yauma amutu kan gitu ya. Nah gitu, jadi kita ulang tahun nih ya kita puasain aja. Anak kita juga ulang tahun nih, nah kita puasain kita orang tuanya gitu ya. Nah ya kan bagus tuh supaya kita minta tuh ya, apalagi anak kita yang agak ya dipunya akhlaknya kurang bagus dah gitu, tabiatnya kurang bagus. Nah itu supaya Allah robot tuh ya gitu kita minta ya kita puasain gitu. Di hari apa nih dia puasa, dia umpama ya di hari Selasa atau hari Senin atau hari apa, nah pas hari lahirnya kita puasa dah, kita minta sama Allah supaya Allah robot tuh ya yang akhlaknya kurang bagus kurang apa kan gitu ya. Nah ya gitu ya supaya ya Allah robot dia jadi ya orang yang baik yang akhlaknya bagus ya, dengan jalan kita puasain gitu ya. Boleh gitu ya. Nah supaya dia apa tuh ya, nah ya Allah berikan dia tuh ya ilmu atau apa gitu ya, itu puasain ya. Karena dengan kita puasa tuh buat anak kita kan kita berdoa ya, doa ul walid di waladihi kadoain ya nabi li umatihi ya. Kita puasa doanya orang puasa itu kan mustajab ya, Allah terima ya gitu, puasain minta ya. Ini dalam riwayat ya ada ya seorang anak tuh ya dibelajar ya disantrenin sama ya sama ibu apa sama abahnya dah, orang tuanya santrenin ya, disantrenin tuh ya nggak bisa tuh diajarin itu ya gitu. Nah kemudian si gurunya bilang, kamu kan masih punya orang tua nggak? Punya. Kita pulang dulu sono minta doain sama orang tua kamu gitu. Nah dipulang sono ya udah nyantren tuh udah lama nggak bisa gitu. Nah pulang dah sono ya, begitu ya dipulang sono ya dibilangin ya abahnya nyaknya ya minta ya pak guru sono ya di pesantren ya suruh saya pulang minta supaya abah dan nyak nih doain saya gitu ya. Nah ya
Nah akhirnya tuh abah dan nyaknya tuh angkatin tangan minta sama Allah ya, nah, supaya anaknya Allah bukakan ya pintu ilmu tuh ya bisa utuh. Nah begitu ya emaknya dan ibu apa tuh ya bapaknya tuh doain, nah gitu ya balik pulang di sono. Nah, ya begitu dia sampai ini ke sana dibelajar, itu Allah bukakan kuku tuh ya, nah, pintu ilmu tuh. Nah akhirnya dia bisa tuh ya yang tadinya gitu ya bebel lah kalau gitu kan ya bebel gitu kagak mau bisa-bisa diajarin kagak mau bisa-bisa. Nah disuruh pulang doa, inilah ya doanya orang tua. Hanya orang tua tuh ya ganti waktu anak-anak kita itu ya jangan ya segan-segan, jangan malas-malas untuk mendoakannya gitu ya. Kenapa doa orang tua itunya Nabi kata doa ul walid ka doain nabi lium matihi, doanya orang tua itu kepada anaknya sama seperti doa Nabi kepada umatnya ya. Kan kalau doa orang tua kepada anaknya kan ikhlas ya, ikhlas kan, nggak minta bayaran kan, minta bayaran nggak, agak doain dia ikhlas banget doain ya Allah itu, hanya Allah terima gitu. Kalau orang lain kita minta doain kan nah, ya disuruh bayar lah ngapa kan gitu ya, nggak ikhlas. Kalau orang tua kan ikhlas banget ya, nggak apa diangkatin tangan tuh ya. Hanya sama juga kayak Nabi kan doain umatnya kan gitu ya. Nabi ya yang Allah bilang la as'alukum alaihi ajra ya, saya nggak minta pada kamu diupahin ya. Nabi dakwah Nabi ini enggak ya, kali dibayar suruh bayar enggak, karena saking ikhlasnya tuh gitu ya. Nah ya gitu tuh ya. Nah gitu juga orang tua mana kan tuh ya, hanya ya bagi orang tua tuh anaknya yang lagi pada belajar yang apa yang usaha ngapa gitu angkatin tangan ya doa. Apalagi orang udah ya orang tuanya udah tua ya gitu ya, kita sebagai orang tua nih udah tua. Nah itu ya jangan segan-segan ya, karena apa ya doanya orang tua ja'alallahu barakatan fi akabirihim gitu. Dalam hadis Nabi kata tuh ja'alallahu barakatan, Allah jadikan keberkahan tuh seseorang itu ada di waktu usia tua ya. Kita semakin tuh ya Allah jadikan kita semakin tua tuh Allah kasih bikin banyak keberkahan gitu ya. Hanya kita selalu ya dekat pada Allah, selalu ya nah, ingat pada Allah tuh ya, doain dah ya gitu tuh ya. Nah tuh ya, jadi sunnah tuh ya kita dianjurkan untuk puasa tuh di hari Senin, karena Nabi katanya wulidtu zalika yaumun wulidtu fihi, karena hari Senin itu saya dilahirkan, wa bu'istu fihi, dan saya diutus Allah, diangkat jadi nabi hari Senin tuh ya. Nah wa asyura ya wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi, dan diturunin tuh Al-Qur'an ya wahyu ya kepada Allah pada hari Senin juga tuh ya. Nah juga matinya Nabi tuh, meninggalnya Nabi pada hari Senin tuh gitu ya. Nah itu ya gitu ya. Rawahu Muslimun, ini hadis riwayat Imam Muslim tuh ya. Jadi kita dianjurin untuk memperbanyak ya puasa-puasa sunat nih ya, bagi orang yang nggak mempunyai kegiatan-kegiatan cari ma'isyah nih ya. Kalau orang yang banyak kegiatan untuk cari ma'isyah ya jangan, karena ma'isyah itu lebih penting ya daripada ya puasa. Kalau di puasa ntar dimalas, nggak mau nyari duit ya, tidur aja, jangan ya. Lebih bagus nyari duit, jangan puasa ya. Nyari duit wajib ya gitu ya. Yang katakan la yajuzu alal mu'ili ayak uda ya gitu ala iyalihi, nggak boleh orang yang berkeluarga itu duduk ya, nggak mau nyari yuk ya usaha ya gitu buat keluarganya ya. Kapa bil ismi ayyudayi'u man ya'ulu, tuh hadis, cukuplah dosanya orang yang tidak perhatikan tuh ya nafkah ya ma'isyah keluarganya gitu ya. Jadi kita nih ya sebagai orang laki nah wajib tuh ya jangan puasa kalau yang ada begitu ya. Ini puasa ntar guaan rezeki datang, dari mana datangnya ya kagak ya. Karena Allah menurunin tuh rezeki kita tuh pakai asbab
ya gitu ya, nggak datang diturunin begitu aja ya, kita minta Allah jatuh gubrak gitu, agak kayak ada asbab ya, jalan dah ya, kita usahanya jangan kalau yang banyak apa tuh kegiatan-kegiatan seperti itu, nah kecuali yang nggak ada ya kegiatan seperti itu ya, nah baru dia banyakin ya puasa, karena orang yang nyari usaha itu ya, nah ya pahalanya lebih besar daripada orang yang duduk itu ya, apalagi anak-anak muda ya, ini jangan banyak-banyak zikir ya gitu, zikir hanya di melanggar di masjid, diduduk aja nggak mau nyari duit, jangan ya, karena Sayyidina Umar tuh lihat ya gitu, banyak anak-anak muda waktu itu ya pada duduk tuh zikir, Sayyidina Umar seblet-sebletin ya di jalan, seblet-sebletin tuh ya gitu. Sungguhnya kata Sayyidina Umar, Allah tidak akan turunkan hujan emas itu ya gitu ya, ini jalan di jalan ya, ini kita kan banyak anak-anak muda kan berapa gitu segan nyari duit ya, duduk aja zikir, ini terpengaruh dengan ya ya dengan apa tuh ya, kalau kita banyak zikir banyak itu ntar rezeki datang katanya itu ya, enggak begitu enggak ya itu ya, duduk. Nah kalau dia sendiri sih nggak apa ya, nggak ada keluarga nggak apa boleh, tapi juga jangan ya tatolo ya, kok yang begitu kalau mau duduk tuh nggak mau nyari duit dia sendiri gitu ya, nggak punya keluarga nggak apa, tapi jangan tatolo artinya ngarep-ngarepin gitu, ini diduduk dizikir gitu dari pagi, mana sih nggak ada yang bawain kok ya gitu ya, itu kan katanya Allah kasih rezeki, mana dia kok nggak ada yang ini lah, jangan ya, jalan gitu ya itu ya, nah ya cari jalan itu ya, asbab itu ya, nah itu ya, jadi ya banyak puasa boleh bagi orang yang nggak banyak ya ada punya kegiatan untuk cari maisha, karena nyari maisha itu lebih tinggi nilainya, itu termasuk ibadat mutaaddi ya, kalau kita nyari duit tuh itu ibadatnya mutaaddi, kalau kita ya kita zikir kita apa itu ibadat yang qasir ya, itu kalau kita berzikir kita apa tuh ya, kita zikir ya gitu, nah itu ibadatnya buat diri kita doangan ya, zikir ngapa gitu buat kita doangan kan, nggak melimpah kepada orang lain. Coba kalau kita nyari duit kan bisa melimpah orang lain, artinya orang lain bisa dapat manfaat dari kita, karena kita nyari duit dapat duit, nah kita kan bisa ya buat apa ya, buat keluarga kita, buat anak kita limpah ya kan itu ya, jadi dia bisa dapat manfaat gitu kan ya, belum lagi ya orang lain kan gitu, kalau kita nyari duit tuh ya itu manfaat ya, banyak tuh manfaatnya buat melimpah orang lain, kalau kita zikir kita ibadat aja itu buat kita puasa buat kita manfaatnya, memang orang lain dapat gak dia? Enggak kan? Itu kita puasa nih, kali orang lain jadi ngerasain kita puasa juga gitu, enggak kan? Nah kalau kita nyari duit kan ya kita buat kita nih ada, nah ya kita bisa kan kasih dia lagi apa tuh mutaaddi namanya, tuh ibadah mutaaddi lebih ya afdal daripada ibadah yang qasir gitu ya. Kalau yang ibadah yang qasir tuh yang buat pribadi kita doangan, kita zikir ibadat, baca zikir apa semua ya, nah itu buat kita doangan, orang lain nggak bisa manfaatin. Nah kalau kita punya duit ya itu bisa dimanfaatin kepada orang lain, kita kasih orang lain tuh ya, nah pahalanya tuh lebih banyak gitu ya. Jadi orang-orang yang keluarnya duit yang apa gitu tuh dapat nilai lebih tinggi, dan juga dengan doa-doanya mereka tuh ya kita dapat derajat yang tinggi gitu ya. Nah tuh ya, ini jangan ya malis dari Aisyah tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi di sini ya, dianjurin tuh ya untuk ya memperbanyak puasa ini ya. Nah ya bagi orang yang enggak gitu ya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana, siapa orang yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sitan min Syawal, kemudian diikutin ya diiringi 6 hari bulan Syawal
ya, kana kasyamid dahri, maka jadilah dia itu, orang itu dapat pahala nilai seperti puasa setahun penuh. Itu ya. Ya, jadi kalau kita tuh habis puasa Ramadan nih selesai, nah kita sambung dengan ya puasa 6 hari, nah itu dapat nilai kita seperti ya, nah puasa setahun penuh tuh gitu ya. Dahri itu rawahu Muslimun intaha. Waqala Abdurrahman As-Sapuri fi Nuzhatil Majalis, berkata Abdurrahman As-Sapuri di dalam kitab Nuzhatul Majalis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma awwala khamisin min Rajaba kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang yang puasa di awal hari Kamis bulan Rajab. Ini bulan Rajab, nah hari Kemisnya tuh, Kamis pertama dia gitu. Nah kalau emang bulan Rajab tanggalnya hari Kamis ya itu ya, atau juga tanggalnya hari apa, hari Selasa, nanti hari Kemisnya, nah Kamis pertama tuh gitu ya. Jadi siapa orang yang puasa di awal Kamis bulan Rajab, kana haqqan 'alallahi, maka haklah bagi Allah tuh untuk memasukkan dia itu ke surga. Artinya Allah berhak untuk masukin orang itu ke surga. Itu yang ya puasa di awal Kamis bulan Rajab ya. Udah liwat ya. Ntar tungguin tahun depan. Ya, itu simpan aja dah nih. Ya, ini simpan ya, udah liwat kan? Udah. Nah, itu ya. Udah ya. Nah, tuh ya. Mungkin ya gitu. Ya. Aqallah idil jannah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna Rajab syahrullah. Ya, ingatlah olehmu ya bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Ya, bulan yang banyak kita untuk istighfar. Nah, wa Sa'ban sahri, dan Sa'ban itu bulan saya karena Nabi. Artinya kita diperbanyak untuk baca selawat pada Nabi. Nah, wa Ramadan sahru ummati, Ramadan itu bulan umat nih sekarang kita ya gitu. Hanya kita disuruh perbanyak ibadat ya, karena bulan yang lagi sedang ya banyak Allah turunin ya rahmat, maghfirah dan ikun minan nar, dan juga rahmat-rahmat yang lain tuh ya Allah ya berikan tuh di bulan Ramadan nih. Ya, dan juga dilipat gandakan ya pahala ibadat kita nih. Dalam hadis Nabi kata, siapa yang ngerjakan yang wajib, Allah kasih ya pahala rega 70 kali yang wajib. Yang ngerjain yang sunat itu dapat pahala ya ngerjakan yang wajib. Ya, gitu ya. Dan juga pahala ibadat yang lainnya ya kita kerjakan di bulan Ramadan ini ya, satu dibalas 1000. Gitu ya. Jadi kalau kita ya berbuat baik nih ya, kita zikir, kita apa di bulan yang lain dibanding bulan puasa nih. Nah, kalau di bulan puasa kita baca subhanallah sekali, itu sama di bulan yang lain 1000 kali. Itu ya. Tuh ya, hanya kita disuruh ya memperbanyak ya, semangatin diri kita ini untuk banyak-banyak berbuat ya kebaikan di bulan Ramadan. Ya, kita sedekah di bulan Ramadan nih, itu sama juga 1000 kali di bulan lain. Itu ya Allah lipat gandakan tuh. Kemarin di bulan Rajab itu satu balas 70. Ya, gitu. Di bulan Sa'ban satu dibalas 700. Nah, di Ramadan satu dibalas 1000. Gitu ya. Ya, kebaikan-kebaikan. Ya, di bulan Ramadan ini Allah yuzadu rizqul mu'min. Allah tambahin rezekinya orang mukmin ya di bulan apa? Ramadan ini. Hanya kita disuruh banyakin berbuat kebaikan tuh. Ya, jadi kalau Allah kasih kita rezeki tuh ya, tambahin. Nah, jangan buat kita makan doang kan. Buat kita. Nah, ya limpahkan tuh ya kepada orang-orang ya yang enggak mampu apa semua. Nah, itu nilainya gitu kan. Sehingga Nabi katakan tuh manfaat taroso iman. Ya, siapa orang yang bisa ngasih buka do orang, katanya yang puasa itu dapat pahala tuh ya sebilangan orang yang ya berbuka tuh. Itu ya. Tuh ya. Hanya sahabat bilang, ya Rasulullah nggak mampu saya ngasih orang semua ya. Nah, ya dengan yang banyak. Nah, Rasulullah cukup dengan seteguk air. Itu berarti kita udah membatalin puasa orang yang
puasa tuh ya. Tuh ya nilainya nih. Hanya kita jangan malas-malas nih. Ini udah 10 hari nih. Ya, 10 hari siapa ya? Ya, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Itu 10. Ya, kan Selasa tuh. Ya, Selasa 8, Rabu, Kamis, ya 10, Jumat, Sabtu 12 tuh. Udah masuk magfirah nih. Ya, kemarin rahmat udah hilang tuh, sepertiganya udah habis tuh. Ya, nah udah masuk bagian tahap kedua nih magfirah. Itu ya. Tuh ya. Nah, ini jangan lalai. Ya, bikin semangat kita, bikin suno, jangan bikin lemes ya. Cep baru 10 hari udah lemes aja. Ya, udah jangan dipikirin lebaran mau punya duit nggak punya duit dan datang juga. Ya. Gitu ya. Jangan pikirin lebaran, Cep, jangan. Ya, lebaran nih kita pikirin didatang, nggak pikirin datang juga, yakin aja. Ya. Itu ya. Nah, nggak punya duit ya udah ngipas aja, Cep. Ini. Ya. Itu ya. Larang nih, datang dia jangan pakai dipikirin lah ya, karena yang kita pikirin apa, kalau nih bulan Ramadan habis kapan dapat lagi, ntar tahun depan ya baru datang lagi ya, itu yang kita pikirin gitu ya, kalau kita sampai ke sono, kalau enggak nah rugi kita ya. Nah tuh ya, nah ini yang kita pikirin tuh ya, bisa gak ngisi Nabi semakin tuh dekat bulan Ramadan makin habis tuh udah masuk asrul awakhir semakin sangat sadami zarahu tuh Nabi ikat hilang pinggang ya kainnya semangat gitu, artinya tuh ya ibadatnya makin semangat. Kalau kita kan bekat bikin lebaran kan bikin apa, bikin lemas segan gitu ya. Nah gitu, karena kita nih ya dari awalnya doang tuh setar semangat begitu nyampe tengah-tengah udah kecapean ya, lari gitu ya, kecapean dah. Nah gitu sampai deket finish ya nggak sanggup udah gitu ya. Nah ya, jadi dianjurin tuh kita sama Nabi tuh ya di akhir tuh nanti ya asrul awakhir tuh biar lebih semangat itu ya, dibanding daripada awal-awalnya. Kalau kita kan awal-awalnya nih yang semangat ya gitu kan. Nah begitu sampai tengah-tengah udah lemes dah duluan itu ya. Nah itu ya isilah ya kebaikan-kebaikan yang begini nilai tinggi ya, kebaikan nih ya Ramadan ya, belum tentu ya bulan Ramadan tuh ya yang akan datang kita masih ada, atau juga ya kitanya masih ada tapi juga kitanya udah nggak bisa ya maksimal untuk ngerjainnya kan gitu. Nah sekarang lah ya mumpung masih ada Allah kasih kesempatan nih gitu ya, jangan dilalain, karena nilai Ramadan itu satu hari aja, satu Ramadan tuh nggak bisa dibanding dengan 1000 hari di bulan yang lain itu ya nilainya. Nah hati-hati ya, jadi jangan sampai liwat tuh Ramadan ya kosong begitu aja gitu ya. Nah, itu ya. Nabi bilang tuh ya, jadi ya was Ramadan sahru umati, Lebaran ini adalah bulan umatku ya, untuk kita meraih ya keuntungan gitu ya. Nah, upaman shoma yauman min Rajaba, siapa orang yang puasa satu hari bulan Rajab, imanan wahtisaban, dia beriman kepada Allah, wahtisaban dan diikhlas ya, gitu ya. Ihtisaban tuh ikhlas ya gitu. Ya istaujaba ridwanullah akbar ya, pastilah dia dapat keridhaan Allah yang maha besar. Wa askanal firdausul a'la, dan Allah bakal tempatin dia di dalam ya jannatul firdaus ya, surga firdaus tuh bagi orang yang puasa di bulan Rajab tuh ya. Hanya itu ya, udah liwat ya, tungguin dah ya, mudah-mudahan ya tahun depan nih simpen nih ya gitu ya, buat nanti tahun depan baru kita buka nih lagi, kantongin dulu taruh dah, habis udah liwat gitu. Ini yang udah liwat udah mama dopat tuh ya, yang bikin tuh mama dopat, yang udah liwat udah luput, arti udah kita ya tinggalan, udah nggak bisa balik lagi ya. Wal mu'amalu ghaib, yang kita ya inginin nanti dah bulan Rajab akan datang, gaib belum tentu. Nah ya, jadi gimana walakasaah ya, Nabi kata sekarang lah yang kita ada nih
gitu. Ya, kita lihat Rajab kemarin udah dari liwat, Sya'ban udah liwat. Nah, sekarang ya jangan sampai ya kelewatan lagi. Nah, Ramadan nih yang kita lagi hadepin wala kasaah kata Nabi gitu ya. Tuh ya. Nah, tuh ya gitu. Wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu Rajab ala sairi suhuri kafadlil Quran ala sairil kalami. Ya, Rasulullah SAW ini bersabda keutamaan bulan Rajab atas seluruh bulan-bulan yang lain selain dari bulan Rajab nih, ya, kafadlil Quran ala sairil kalam. Itu bandingannya seperti keutamaan Al-Qur'an dengan seluruh perkataan, ya, omongan-omongan lain tuh. Artinya, ya, Al-Qur'an itu nilainya lebih tinggi daripada yang bicaraan-bicaraan yang lain gitu, ya. Nah, tuh ya. Nah, wa fadlu Sya'ban dan keutamaan bulan Sya'ban ala sairi suhur atas seluruh bulan yang lainnya itu bandingannya kafadli ala sairil anbiya. Bandingannya seperti keutamaan Nabi Muhammad atas seluruh para nabi, ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah ya khairul anbiya, ya, gitu ya. Nabi yang paling mulia. Karena dengan nurnya Nabi Muhammad itu Allah jadikan ya seluruhnya nih, ya para nabi alam semua itu dengan nur. Itu yang Allah bilang laula kama khalaqtul aflaq gitu. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad saya enggak jadikan alam nih, ya. Tuh ya, tingginya nilai Nabi Muhammad ya di sisi Allah tuh gitu. Tuh ya, hanya kita disuruh hormatin tuh bulan Sya'ban kemarin tuh gitu ya. Nah, wa fadlu Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan ala sairi suhuri atas seluruh bulan kafadlillah ala khalqihi. Itu bandingannya seperti keutamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Ya, kita sama Allah bandingannya kagak bisa diukur. Ya, kayak apa tuh? Ya, tingginya ya. Nah, gitulah bulan apa nih Ramadan nih. Ya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain kagak ada nilainya tuh, ya bulan yang lain, ya. Nah, ya Ramadan itu paling tinggi nilainya gitu. Ya. Nantinya gitu. Ya, hadisnya kafadli ya fadla ala khalqihi. Wa anhu masih dari Sayyidina Anas nih, ya bin Malik sana, ya. Aidon man soma min Sya'bana yauman, siapa orang yang puasa bulan Sya'ban nih satu hari, haramallahu jasadahu alan nar, Allah haramin jasadnya ini untuk masuk neraka. Ya, buat orang yang puasa bulan Sya'ban itu sehari, ya Allah jamin ya dia itu nggak bakal masuk neraka gitu ya. Nah, Sya'ban tuh. Nah, ya alan nar wa gitu ya. Ya Sya'ban yauman haramallahu jasadahu alan nar. Wa kana rabbiku Yusufa fil ya jinani, ya, dan adalah dia menjadi sahabatnya Nabi Allah Yusuf di sorga nanti yang puasa bulan Sya'ban tuh. Wa a'tahullahu sawaba Ayub, dan Allah berikan orang yang puasa bulan Sya'ban tuh itu pahala ya Nabi Allah Ayub, pahala kesabarannya Nabi Allah Ayub, ya. Nabi Allah Ayub Allah kasih tuh bala musibah ya atas dirinya tuh, ya gitu selama 7 tahun dia ya sabar, dia nggak ngeluh nggak ngapa sama Allah, ya. Nah, ya pemberian apa tuh ya cobaan Allah pada diri tuh selama 7 tahun ya disakit tuh yang habis badannya tuh semua, ya. Nah tuh Allah kasih. Nah ya, nah karena dia tuh sangat sabar, nah ya Allah ya kembalikan lagi dia tuh setelah Allah sembuhkan penyakitnya. Nah gitu. Nah kalau kita puasa tuh di bulan Sya'ban 1 hari dapat pahala seperti itu Allah kasih gitu ya Nabi Ayub tuh. Wa Daud, dan juga ya pahala Nabi Allah Daud tuh, ya Nabi Daud tuh ya yang dia tuh merasa salah kepada Allah, dia taubat tuh ya disujud tuh 40 tahun tuh, ya. Ya wa Dauda iznada rabbahu tuh ya gitu Quran tuh ya. Nah tuh ya gitu. Wa in atamma syahra kullahu, kalau disempurnakan puasa sebulan penuh tuh
Itu hawanallah alaihi sakaratil maut. Allah ringanin bagi orang itu ya sakaratil maut. Dia lagi mau mati itu ya nggak dapat sakaratul maut tuh. Sakaratul maut itu artinya kesulitan-kesulitan ya di dalam melaksanakan dalam kematian nih. Ya kan banyak tuh orang yang kalau udah mati susah ngapa gitu. Nah kalau orang yang puasa Sa'ban nih, nah itu Allah kasih gampang aja. Ya, nggak ada didapetin tuh ya kesulitan tuh gitu ya. Cakaran wada pa'an huzul matul kubri, dan Allah cegah tuh ya pada orang itu katanya kegelapan kubur gitu. Jadi dia di kuburnya nanti terang gitu ya, karena kuburan itu baitul zulmah ya, kuburan itu bilang baitul zulmah dia gitu ya, rumah yang gelap, nggak ada lampunya ya. Biar kata kita pasangin lampu juga nggak terang, di atas nggak nyorot lain. Ih nggak sama kan tuh, ini kita pasangin lampu gitu yang 1000 watt dah ya, gitu masukin ke dalam kuburan gitu agak terang dia ya, karena alamnya lain ya. Ini kan begini kan alam kita, alam dunia nih tuh ada lampu terang. Kalau di sono alamnya udah beda. Jadi terangnya di sono bukannya karena lampu, ya, itu, ya, karena amal kita tuh, ya, yang terangin di sono, itu, ya, gelap. Emang kubur itu, ya kuburan aja ngomong, gitu, ya. Ini mayat tuh begitu dia masuk ke kuburan udah bilang, ya, kepada kita nih, ya, begitu kita masukin tuh mayat, kita mati nih, masukin tuh kuburan bilang sama kita, ana baitul zulma, saya tempat yang gelap, ana baitul wahda, saya tempat sendiri gitu ya, ana baitul dud ya, saya tempat ulet itu ya. Kan orangnya masuk kuburan gitu kan gelap, nggak ada lampunya ya, nah sendiri, nggak ada yang temenin. Ada yang nemenin nggak? Ya kalau ada yang ngajiin di atas gitu, nah dia di bawah sendiri, karena baitul wahda sendiri, kagak ada yang mau nemenin. Biar kata disayang banget juga iya, janjinya sehidup semati, giliran mati jalan dah lu ya, gitu ya, itu kan min ya, iya gitu, amin janji dia sehidup semati ya gitu, giliran dia mati ya jalan lah gitu, bukan nggak mau temenin gitu ya. Itu nggak ada yang nemenin, kalau ada nemenin itu ya. Kuburan masal, yang pemakaman masal itu kan banyak. Dan masal gitu lah, masing-masing juga, meskipun tuh banyak begitu, ya, masing-masing juga, ya, gitu, ya. Kali gitu dikuburkan masal tuh banyak, ada yang 10 1000 orang atau apa gitu dah, ya, kayak Palestina dah tuh banyak kan gitu, ya, mati rame-rame masing-masing juga, yang terang-terang, yang gelap-gelap. Nah kalau di sini sih nggak kayak di sini, kalau di sini sih ada lampu atau juga keterangan lain kan. Itu, maksudnya enggak, itu lain tuh ya. Jadi begitu tuh kita masuk kuburan bilang, ana baitul wahda, ana baitul zulma, ana baitul dud, saya ini ada tempat ulat ya, badan kita dikerubutin ulat akan habis gitu tuh ya. Tuh kata kuburan ya, inilah yang saya sediain kamu begini ya. Kita datang sono ke kuburan tuh, kuburan ngomong gitu, ini yang saya sediain buat kamu ya, tempatnya gelap, sendiri, ya, banyak ulat, tuh yang saya sediain buat kamu. Nah sekarang kamu sediain buat saya apaan? Misalnya, ya, yang kita sediain tuh, ya, artinya, ya, kita bawa lampu enggak? Ya, bawa temen enggak? Itu, ya, bawa pencegah ulat ya? Itu yang ditanya sama kita. Orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri berani banget. Berani ya. Ya iya. Tapi dianggap ya nggak, udah mati sudah mati aja udah. Gitu. Dianggap udah mati udah. Ya, nggak ada masalah apa gitu. Ya, padahal begitu. Ya. Tanya tuh. Dia ditanya. Ya gitu, sama juga kita datang nih ke rumah orang gitu, orang kata ya udah lu datang kemari, teman gue bisa kasih nih tempat
itu teman nggak ada lampunya kan gitu kan, ya nggak ada orang, sepi sini, ya, ya banyak, ya ulat, banyak apa sini gitu, ya kan lu udah tahu, ya bilangin lu mau nginep di sini, kan gitu, ya kita datang tuh kan kita mau nginep di sono, ada tuh tempat bukan nggak sediain, ada tempat, cuman begitu tempatnya. Nah, karena kalau udah tahu tuh begitu, ya. Nah, sekarang yang lu siapin kan lu tahu gua gelap. Kalau gelap mestinya bawa apaan? Bawa senter. Kita dari rumah. Itu gua mau nginep di sono gitu. Nah, bawa baterai, ya, bawa lampu gitu. Ya, yang bisa bakal nangin kita. Nah, udah gitu bawa lagi apaan? Temen. Ya, jangan sendiri-sendiri, ajak temen. Itu, ya. Itu sono. Hah? Nah, supaya jangan dikerubutin tuh, ada kalajengking, ada apa tuh, ada ular, ada apa, kan nanti di kuburan gitu. Ya ada kalajengking. Nah, apa? Ya. Kalau yang secara zahir kan kita lihat tuh kalau kita gali kuburan tuh seminggu dah, ya penuh ulat. Itu. Itu secara zahir. Belum tuh ulat zahir tuh. Ya, yang makanin badan kita. Nah, ulat batin sono yang dia apa? Alam barzahnya. Kita nggak tahu tuh. Gitu. Sudah disediain itu. Nah, siapin. Gitu, ya. Yang itu. Ini kita tenang-tenang aja ya. Ya, tiap kata yang mati pada nggak pulang lagi, pada betah aja. Enak aja. Iya, pada betah aja, nggak ada yang takut. Kali ada galau itu udah jadi dah, gue balik lagi. Agak kan? Ya kan nggak udah, emang nggak bisa kemana-mana. Habis dari kurung di sana. Itu udah sampai itu udah itu karena ya udah diinjek-injek tempatnya. Kita masuk aja langsung diinjek-injek kan. Iya. Keluarganya paling kenceng injek. Iya, nah gitu kalau kita mati nih anak kita yang paling kencang nunjuk-nunjuknya. Ya nggak apa. Nah dia yang turunin, masukin tuh, masuk dabak situ tuh, gitu. Ya begitu itu tutupin tuh, ya pakai dinding ari, bolong dikit aja ditambal. Iya kan, gitu kan? Ya, ingat itu, gitu kan gituin. Ini bolong dikit nih gitu renggang, ditambal pakai apa? Pakai tanah, blokin gitu, supaya jangan nabaknya keluar lagi. Papan yang tipis ganti yang tebal. Papan yang tipis ganti yang. Iya ganti yang tebalan itu. Itu renggang nih gini, ditebal gitu. Itu, nah begitu diurukin apa? Ya tanah, dia yang paling dulu anak kita. Dijak-dijak tuh, rasain loh. Bukannya ditemenin. Tuh. Hanya kita nyari teman dah ya itu ya teman-teman yang apa ya yang bakal ngikutin kita amal ya teman kita itu dua amal baik dan amal buruk. Kalau amal baik kita bawa ya bagus di sono enak. Nah kalau yang amal buruk ya juga kita bawa teman-teman jahat kan gitu ya orang jahat bukannya nyenangin kita ya nyusahin kita sono gitu. Nah kalau kita bawa orang baik kan ya bisa nolongin. Inilah ya kesempatan lah ya buat kita nih ya mumpung masih ada ya waktu Allah kasih ya modal buat kita nih ya buat ya cari bekal, cari teman ya yang baik tuh. Ya di sini dikatakan tuh siapa orang yang puasa tuh 1 hari bulan Rajab bulan Sa'ban itu hawanallah tuh Allah ringanin sakaratul maut. Jadi waktu kita meninggal tuh ya dengan mudah aja Allah kasih ya dengan gampang gitu ya karena kita mati tuh ya nanti ada malaikat yang menghibur gitu ya. Nah sakaratul maut wadab anhu zulmatil qabri dan tercegah baginya tuh gelapnya kubur wa haulil munkari wa nakir dan huru hara artinya ketakutan kita tuh terhadap munkar wa nakir ya karena setiap orang yang masuk ke kuburan pasti ditanya sama malaikat munkar nakir gitu ya biar kata bulan Ramadan juga dimati gini ditanya juga cep lah ya kali bulan Ramadan gini enggak gitu enggak ditanya begitu masuk juga karena dia pintu gerbang dia tukang jaga pintu gerbang mana karcisnya mana suratnya gitu ditanya ntar udah selesai nah baru sono gitu tanya dulu mau masuk ya bawa KTP gak enggak kan gitu identitas yang lain ya nggak ada nih tinggalan no sama hakim no sama RT kan gitu ya duh ya tanya identitas kita ya
kamu orang Islam bukan? Kan tanya man rabbuka wa man nabiyuka kan? Kan ditanya, orang Islam bukan? Gitu. Ya. Oh. Ya, dia tanya Munkar Nakir gitu, ya. Dua tuh, ya. Itu di berdua tuh nanyain itu. Kita sampai itu didudukin sama malaikat Munkar Nakir tuh. Ya di kuburan. Lah emang muat. Muat Cep. Didudukin. Ya, yang ini sih kagak, kuburan ini, kuburan sono. Ya. Kuburan ini sih tempat kuburan nyimpen ya, badan kita aja supaya jangan apa? Jangan bau buat orang yang hidup. Yang itu kuburan sono. Ya. Kita tuh, ya alam barzahnya dudukin kita. Ya. Kalau itu sih kagak nggak bisa duduk, apa namanya bisa duduk? Ya udah diurukin. Nah, tuh ya. Jadi tanya haluang kerno. Wa satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Dan orang yang puasa di bulan Sa'ban nih, Allah tutupin tuh keaiban-keaibannya. Aurat tuh artinya aib ya, perbuatan-perbuatan jeleknya itu di hari kiamat tuh ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bulan ya Sa'ban nih, jadi kita juga ada anjuran-anjuran tuh ya untuk puasa di bulan Sa'ban nih gitu ya, bulan Rajab, bulan Sa'ban ya, 3 bulan nih yang bagus ya. Nah juga di sana bulan Muharram tuh Ashurul Hurum kan. Nah itu bulan-bulan yang bagus inilah ya keanjuran nih yang bagi al istighfar minas saumi itu ya. Sebaiknya kita ya cari tuh ya gitu ya, memperbanyak puasa-puasa gitu ya, lebih-lebih di bulan-bulan yang mulia begini atau hari yang mulia nih. Nah inilah ya intaha. Faidatun, ini satu faedah ya, tambahan nih. Di sini di atas dulu tadi ada al-ikhtiar minas saumi la siyama. Itu ada kalimat la siyama. Ini bagian orang tukang nahwu ya. Nah itu. Ya, faidatun la ya la siyama itu la min la siyama itu la-nya nafiyatun lil jinsi. Ya, tak malu amala inna gitu ya, koranya belajar nahwu sono gitu ya. La nafiyatun lil jinsi tak malu amala inna tansibul isma wa tarfaul khabar gitu ya. Udah ahwan gitu. Ngerti yang dulu gitu ya. Nah itu ya. Nah yang sini wasi do siyama siya ya ma wa huwa kamisli yaitu sama seperti lafaz mislun itu siya sama ya seperti lafaz mislu waznan wa makna dari sisi wazannya dan juga artinya gitu ya siya itu ya misla itu sima ya waznan wa makna wa khabaruha mahzufun wujuban. Khobar isim la nih kan la itu amal-amalan inna tarfaul isma wa tanfabul khobar ya, sia itu menjadi isimnya, khobarnya mana? Khobarnya dibuang itu ya, mahzufun wujuban gitu ya. Ai sabitun ya takdirnya tuh atau maujudun tuh gitu ya. La siyama sabitun gitu fi ayyamil fadilati gitu ya. Nah gitu ya, kiamat tuh ini. Yarin ya baca di kita ya sama nahu nih sengiseng kali anu saya keingatan kan. Gitu ya. Gitu. Ya, Ecap dulu suruh belajar nahu dia ogah. Ini buat apaan nanti? Itu puyeng. Puyeng Cap ya. Kagak enggak puyeng dia udah. Ya. Tapi nahu kan teman apaan mikirin ya isi mama baris doang kan. Gitu. Ya, baris cuma 4. Ya min ya. Itu isi ya. Ngapa? Itu ya, baris cuma 4, ropa nasab ya azam. Udah gitu ya. Kalimat ada 3, isim fi'il huruf udah gitu doang kan. Ya. 3 sama 4 berapa Cep? 7, masih 7 kagak. Bisa ya. Itu ya. Nah, teman yang pusingnya mana 4 dibagi 2, 3. Nah, itu yang pusing. Gitu.
Ya, 4 bagi 3 berapa, Min? Ya, salah. Hanya nggak dapat gitu. Ya, jadi susah. Kalau di nahu 4 bagi 2 3. Nah, pikirin gitu. Nah, itu ya, bisa dah jadinya. Ya. Nah, kalau 4 bagi 2 2 sih ya nggak ketemu-temu, nggak bakal bisa. Jadi sih ya. Gampang ya. Itu. Ini yang susah tuh yang jadi susah 4 bagi 2 3. Benar kan, Min? Iya. Pikirin dah. Itu buat mana tuh 4 bagi 3 4 bagi 2 3. Itu yang jadi susah tuh itu. Tuh. Ya. Nah gitu ya, ujuban tuh ya. Jadi khobarnya tuh mazhub ujuban aisabitun. Fa'in waqa'a ba'dala siyama ma'rifatun. Kalau terjadi kalimat sesudah siyama itu isi ma'rifat. Ya, ma'rifat yang gimana? Udah yarin lah, siap ya. Ya, ini. Nah, jaza fihi wajhani. Ini boleh dibaca 2 jalan. Artinya arrobu dibaca la siyama zaidun gitu. Ya. Nah, gitu. Boleh juga la siyama zaidan gitu ya. Boleh baca 2 nih, rofa ala annahu khabarun li mubtada'in mazhub wa ma mausulah au nakiratun mausufatun ya bil jumlati ba'daha, atau maknya tuh ya isim mausul ya dengan jumlahnya sudahnya tuh ya. Nah, wa takdir la mislal ladzi fil ahyal ayyamul fadilah, artinya tidak seperti ya yang ada pada ya bulan-bulan yang utama sana gitu ya. Au la misla ayyamil yal ayyamul fadilah gitu. Wasi mudopun la si ya gitu, la siya tuh sinya diidopatkan kepada ma, nah siyama gitu ya. Nah, mudopun ilai si mudop ya, si ma mudopun ilai waljar ala idopatisi, dijarin karena diidopan kepada si ilatil kal makrifat, kepada isim makrifat tadi ma ya mausul ya, karena si makrifat tuh wa ma zaidatun. Nah ya, kemudian maknya tuh zaidah ya kalau dia kepada isim nakirah tuh bainahuma fa'ala kullin min wajhi rofi wal jarri, dengan atas 2 jalan ini rofa dan jar katanya. Nah gitu ya. Nah, rofa dan jar tuh gitu ya. Nah, takunu ya fathatu si fathata i'rabin, maka jadilah fathanya si ya dibacanya la si ya nya tuh jadi la ya la nakirah ya gitu ya, tansibul isma ya terwal nasia jadi isim la gitu ya. Nah, mansubun tuh ya patang i'rab li'anna ismula nafiyatun lil jinsi, karena isim la itu nafi lil jenis. Idza kana mudofan, apabila dia diidopatkan, yakunu mudofan mansuban, maka jadilah dia bacanya nasab. Wi'an waqa'a ba'daha nakiratun ya, sekiranya terdapat padanya tuh sesudah siyama itu isim nakirah jaza wajhani. Kalau dia itu ada isim nakirah berarti 2 jalan lagi, al mutaqaddimani yang 2 jalan, wan nasbu aidon, dan juga boleh juga nasab ya. Jadi kalau sesudah siyama itu isim makrifat 2 jalan, boleh rofa boleh jar. Nah, kalau dia itu isim nakirah, nah itu 3, boleh rofa boleh nasab boleh jar gitu ya. Nah, artinya gitu. Wan nasbu aidon ala tamyizi, kalau nasabnya berarti tamyiz gitu ya. Nah, lisi itu fa innaha bi makna misli wa qad waqa'a tamyiz ba'dahu ya, sungguhnya pernah terjadi tamyiz itu sesudah kalimat seperti itu. Firman Allah Ta'ala walau ji'na bi mislihi madada do ya, walau ji'na li mislihi madada. Nah, kalimat madada ini adalah tamyiz dari mislu tuh gitu. Wa ma kafatun anil idafa, ma itu cukup daripada mudhaf, wafat hatu ya, wafat hatusi, dan fathahnya ya kalimat si hina izin fathatu winain, yaitu fathah wina, jadi mabniun alal fathi wal jar arjahuha, tapi dibaca jar lebih
utama lebih bagus. Wa makna la siyama ziyadatun fil iksar, ya, artinya siyama di sini artinya ziyadatun fil iksar, artinya lebih-lebih gitu ya, minal ayamil, ya, daripada hari-hari al-fadilah. Kaza fi irsadil murid ma'a zahratit tala'in nadid, begitulah yang diterangkan dalam kitab ya, Irsadul Murid ma'a zahratit tala'in nadid, ya, ini nama kitab, ya, nama kitab tuh Irsadul Murid ma'a zahratit tala'il nadid gitu ya, ini kitab nahu gitu. Dadah, jangan pikirin dah, udah kelewatan. Nggak nyambung. Ya, karena udah lewat. Ini buat anak-anak yang umur masih baca 15 tahun tuh. Ya, anak-anak yang 15 tahun gitu nih ajarin yang begini. Jadi kan ya, ini diajarin baca zikir mulu. Ya, gitu. Jadi nggak mikirin begini. Begitu ketemu tuh 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 3 dibingung lah. Gitu, ya. Ini yang ajarin tuh anak-anak yang baru 15 tahun ada gitu. Tuh kan otaknya lagi sedang apa tuh? Ya, sedang kuat ininya tuh, cerdasnya. Ajarin tuh ilmu-ilmu alat nih, gunahu begini digodok gitu. Enggak stres. Ya, enggak apa-apa, ya, gitu. Ya, ini ulama-ulama dulu tuh, gitu, ya. Kalian gini kitab-kitab dimasukin di sini ribuan kitab, enggak apa-apa. Ya, kan di otak kita nih kalau kita isinya banyak, ya jadi luas. Kalau kita sempitin, sempit. Itu para ulama-ulama tuh. Ya, Imam Jalaluddin Asyuyuti itu paling dikit dia, ya, sehari baca 50 judul. Ya, ilmu. 50 judul ilmu. Ya, paling dikit tuh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ya, kita nyari judulnya kan susah. Ini. Ya, nyebutin judulnya susah nih, kitab ini gitu. Ini dibaca tuh. Ya, itu dari kitab apa tuh? Ya, mazahib tuh. Yang gitu. Begitu, ya. Muat tuh dimasukin sini. Tiban segini nih, gedenya cuma gini. Tapi muat ribuan kitab. Tapi kalau kita nggak isi, ya, gitu. Satu kitab aja kan nggak muat. Ya, karena kita ngapa? Ya nggak isi, sempit. Gitu, ya. Dulu tuh kan Al-Quran, satu Quran masuk di sini, nggak apa-apa. Ya, Imam Syafi'i 7 tahun masuk sini Al-Quran, 10 tahun kita muatok, ya, sebelan dari Al-Quran itu masuk sini, hafal. Terus yang lain-lain tuh dipelajarin gitu. Sekarang bisa korban aja udah bilang banget. Hah? Karena sekarang korban aja udah bilang banget. Ukurannya. Iya. Iya gitu. Ya kalau sekarang itu bisa baca ya Robi Bila juga kan. Bisa nah. Gitu. Ya, selawat dah. Wah, dianggap udah. Gitu. Ya, wadah ya. Ya, tanamin tuh anak-anak gitu, ya, otaknya tuh yang gitu tuh. Ya, jangan itu aja, jangan rebana doangan. Gitu. Ya, biar tuh otak tuh jalan suno, ya, gitu. Ya, inilah yang Nabi kata nanti di akhir zaman yarfa'ullahul ilma biqabdil ulama, ya. Allah angkat tuh ilmu dengan Allah angkatnya orang matikan ulama. Ulamanya kagak ada tuh ilmu jadi kagak, ya. Kenapa nggak ada yang ngajarin? Ya, gitu. Nah, kalau masih ada ulama-ulama kan ada gitu, ya, dulu kan gitu, ya. Nah, sekarang nanti nggak ada, ulamanya nggak ada. Siapa yang mau baca kitab begini? Ya, nggak ada, ya. Nah, ya generasi sekarang nih, ya, nah mesti ituin tuh anak-anak gitu, ya, gitu. Emang sih, ya enaknya sih yang begitu-gitu aja, yang santai-santai dah, korobana, nyanyi-nyanyi, ya, yang enaknya begitu aja santai, gitu. Tapi kalau yang begini kan nggak bisa santai, gitu. Kelihatannya santai tapi, ya, nah, ya berpikir, gitu, ya, gitu, ya. Itu dia kalau anak-anak kobong dulu kan, ya, disebari nyanyi-nyanyi kan yang dia apalin kan apa Alfiah, Imriti, kita begitu kan, ya, Sunamul Nawarok, ya, manteknya Johar Maknun, ya, tuh, ya, gitu, ya, nah, ya, Khomsatul Mutun tuh, Khomsatun, ya, Khomsumutun, ya, 5 matan, ya, ilmu alat
Nah itu apalin sambil jalan, sambil ini duduk mau gitu, nyanyi-nyanyi kan dilaguin gitu, ya. Gitu. Ya. Kalau sekarang gendang-gendang doang udah kayak gitu, ya. Nah, sayang ya, ilmu-ilmu yang begini nih gitu, ya. Gitu. Nah, habis itu ya gitu tuh. Gitu ya. Nasimat japil ikhtisar ayamin ya. Nah, itu ya. Nah, wallahu a'lam ya. Ini kalimatnya pengarang menutup kalimat pembicaraan masalah puasa ini itu dengan kalimat wallahu a'lam. Ai ka'annal musannifu qasada bidzalikat tabari. Ya, artinya bahwa si musannif ini pengarang ini ya bermaksud yang demikian itu dengan ucapan wallahu a'lam itu maksudnya tabarri, membebaskan diri anda wal ilmiyati dari pengakuan dia punya ilmu. Jadi kalau dibilang wallahu a'lam berarti Allah lah yang maha tahu gitu. Berarti kita nggak punya apa-apa tuh, nggak punya ilmu gitu ya, karena wallahu alam ini termasuk ya bagian daripada ilmu gitu ya, kalimat wallahu alam ya. Jadi kalau kita bilang tuh wallahu alam berarti kita ya punya ilmu tuh gitu ya, ada pertanyaan ada apa kita jawabnya wallahu alam ya, nggak gengsi ya, jangan gengsi karena itu ilmu ya. Wallahu alam tuh ya termasuk bagian daripada ilmu. Kenapa? Kita tahu, sadar bahwa kita ini punya ilmu sedikit. Karena Allah tuh ajarin kepada kita itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila gitu ya. Itu Nabi Muhammad tuh gitu ya. Nabi Muhammad tuh yas'alunaka anir ruh. Nabi Muhammad ditanya tentang ruh. Kulil ya, katakan ya Muhammad ya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya nggak bisa jawab yang namanya ruh tuh mana, karena saya dikasih ilmu sedikit gitu ya. Nggak tahu gitu ya, kembalikan tuh kepada Allah, karena yang Allah ajarin lah yang kita tahu ya, yang Allah nggak ajarin ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi ilmu yang kita tahu nih karena Allah ajarin sama kita, banyak dikitnya ya itulah ya, nanti Allah yang ngasih gitu ya. Ya Allah bukakan tuh orang tuh ilmu yang luas begitu banyak, nah itu dengan ilmu laduni ya, yang Allah kasih tuh kepada orang itu ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang Allah ajarin langsung kepada orang itu ya gitu ya. Allah ajarin tuh min ghairi ustazin wala kitabin ya, nggak melalui guru dan nggak melalui dari kitab gini. Jadi langsung ilmunya tuh Allah kasih. Tapi untuk mendapatkan tuh ilmu laduni itu harus ilmu kasbi dulu. Nggak bisa orang datang-datang dapat ilmu laduni aja jadi kagak belajar, nggak ngapa. Belajar dulu. Itu. Ya, dia nyari dari ilmu laduni nih, kagak belajar, nggak ngapa. Ntar tahu dari mana, nggak bisa. Ya. Itu. Dia bisa tuh ilmu nahu, ya karena dibelajarin dulu. Nah, nanti baru Allah ajarin. Kan yang ilmu laduni itu artinya ilmu paham tuh. Ya, Allah kasih dia bisa paham, ngerti. Itu yang nggak ada di kitab. Ya, yang guru nggak ajarin itu. Nah, jadi dia udah punya bahan ya, umpama ilmu nahu gitu. Dia udah ajarin tuh macam apa? Ya, umpama baca jurmiyah. Dapalin tuh semua. Nah, nanti untuk mahamin tuh ya jurmiyah yang seperti itu. Nah, itu yang Allah bukain nanti. Itu paham dia. Itu ya ditahu nih, oh ini kalau ini begini gitu ya. Ilmu tauhid itu juga bisa gitu ya, ilmu fikih itu ya, ilmu tuh ilmu alat apa semua itu yang namanya ilmu laduni itu ya, diajarin hanya wapi laduni gola wama pi kan gitu dalam alfiah kan gitu. Wapi laduni gola mapi, kalimat laduni itu gola. Itu ya, ilmu laduni itu jarang, susah didapetin ya, nggak gampang ya. Nabi Musa aja mau belajar, Nabi Khidir ya, susah gak? Iya ya, yang Nabi Musa bilang laqad laqina fi safarina haza nasoba ya, sungguhnya kami dapetin dalam ya perjalanan kami nih nyari ilmu itu nasoba, sulit ya, capek ya. Nabi Musa ya mau belajar tuh, yang ada Nabi Khidir gitu
Ya, karena Nabi Khidir itu yang Allah ajarin ilmu laduni itu. Nah, di jalan tuh dicari gitu. Ya, gitu. Ya. Cari tuh, ya dicari juga kan gitu. Ya Nabi Musa bilang saya nggak bakal berhenti tuh katanya hatta ya sehingga saya ketemuin walau katanya tuh hukubah ya sekalipun bertahun-tahun ya saya tetap mau temu. Tapi begitu ketemu gimana? Ya nggak berhasil. Ya karena beda ya antara ilmu syariat dengan ilmu laduni ya beda itu ya. Kalau kasih itu gitu. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu nggak bisa tuh ilmu yang Allah ajarin Nabi Khidir nggak sampai kepada ilmu Nabi Musa itu ya. Oh ya. Hanya begitu dia ketemu tuh di mau belajar gitu. Ya, Nabi Khidir innaka lantas tati ama iya sobro. Ya, kata Nabi Khidir tuh Nabi Musa lu nggak bakal sanggup dah. Gitu. Ya. Gitu Nabi Musa kata mana bisa nggak sanggup dicoba aja belum hilang aja gitu kata Nabi Musa kan enak aja gitu ya nggak sanggup kata Nabi Musa ya itu kan Nabi Musa kan orangnya kan emosian iya emosian Nabi Musa lah nggak boleh ya salah dikit ya ngeper itu gitu ya ini begitu Nabi Khidir kata lu nggak sanggup dah enak aja nggak sanggup coba dulu gitu. Nah iya dah, kalau Nabi Khidir kalau mau coba, iya. Habis syaratnya, kagak boleh tanya. Itu, ya. Apa yang gua kerjain lu jangan tanya. Ya siap, gitu. Ayo, dah. Itu kan, dicoba. Nabi Khidir kan apa? Naik kapal begitu naik ke apa? Ya, naik kapal, kapalnya dibocorin. Ya, Nabi Khidir dibor, aja bor sama Nabi Khidir bolongin. Nah Nabi Musa gimana? Ini orang banyak nih. Lu gimana sih? Ya, lu bisa apa? Tenggelam. Gitu. Nah tadi syaratnya apa? Nggak boleh nanya. Ya, nggak boleh kritik. Gitu. Ya kalau kita mau dapat ilmu baru ini begitu. Ya, tunduk, nggak boleh. Ya, ngeritik begini, ngapa begini, gitu. Nggak bakal dah kalau yang begitu tuh. Yang kritis begitu nih ngapa begini ya nyalain ya udah dah ya jauh ya gitu ya tuh gitu akhirnya naik kapal dibolongin gitu begitu Nabi Musa bilang kok ngapa dibolongin kan tadi gue bilangin lu nggak bisa nggak sanggup kan gitu iya dah kan gitu nah ya jalan keluar dari kampung itu apa tuh di Quran kan gitu sokapi kan gitu ketemu ada anak-anak lagi main pegang aja gendal lagi celaka dibunuh tuh orang ya ilah Nabi Khidir kata Nabi Musa kata nih orang kebangetan lagi ada anak-anak lagi main tabas aja iya salahnya apaan kan gitu ya nggak salah nggak apa ya tanya lagi gue udah bilang tadi lu nggak pernah kan gitu nggak sanggup kan gitu ya dah Nabi Khidir nyerah Nabi Musa ya kalau sekali lagi saya nanya, berarti saya nyerah dah, saya nggak sanggup gitu kan, tuh ya. Kita kalau belajar ilmu seperti begitu, kalau mau kita ini udah nggak ada ungkulan, nggak gitu, udah rundurin diri, jangan masih, ya itu masih maksain juga, nggak ketemu, nah gitu kan, nah ya dah ayo gitu, ya. Itu kan, nah terakhir kan apa? Iya, Nabi Khidir tuh datang satu kampung diminta dijamu, misal dikasih di apa, kagak mau tuh orangnya kampungnya pelit-pelit, nggak mau menjamu tamu nggak apa, udah Nabi Khidir kata kita jalan lah sono, begitu lagi jalan ada tembok miring, gitu, ya wamal jidaru tuh kan gitu, nah tembok miring, Nabi Khidir katanya bisa kita dandanin yuk, kita lempengin. Nabi gua tuh enak aja, ya, ini perut gua lapar, gitu, ya, kan gitu. Lebih baik tuh kita apa, minta upain, gitu. Kata Nabi Musa, kata Nabi ngapain kita benerin, minta upain, kita aja nggak dijamu nggak ngapa. Nah, apa yang itu tuh, Nabi Khidir kata nih orang udah komersil dah, iya, komersil kan? Iya, iya urusannya duit dah minta upain, minta upah, wah repot dah nih orang dah begini, gitu, bisa, ya ini Nabi Khidir kata wah nggak kena dani yang begini, nah ini Nabi Khidir bilang ada firakun baini wa bainik,
Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tasdi alaihi sabra. Ntar gue bilangin yang lu nggak tahu tadi itu gitu. Ntar kalau udah bilangin baru lo tahu paham. Bilangin satu kapal begini, anak kecil begini, ini tembok begini. Baru Nabi kata iya ya. Tuh, begitu ya. Ya kalau kita mau dapat tuh ilmu laduni tuh, ya gitu belajar pada orang-orang yang begitu. Tapi syaratnya begitulah, ya nggak boleh kritik, nggak boleh apa, ikutin aja. Ya orang-orang yang masuk tarekat, masuk kepada ya apa tuh, ya masai apa syekhut tarekat tuh gitu udah tunduk aja. Bagaikan apa tuh mayit di hadapan tukang mandiin kita nih. Ya kalau mayit di depan orang mandiin ngapain? Merasa enggak ngelawan, enggak bakal ini, di mau tunggu rebit jugaan, gitu, ya. Gitu nih, mayit nih gak mandi, di mau tunggu rebit juga kali itu mayit kata, jangan gue jangan tunggu rebit, gitu. Kagak dia diam aja, kan gitu. Nah baru udah berhasil, tuh ya, dapetin ilmu laduni tuh, begitu jalannya, gitu ya. Jadi nggak bisa sekali begitu aja. Nah Imam Ghazali aja kan gitu, ya. Pengen belajar tuh ilmu yang begitu tuh, laduni, itu. Ya, abang itu Ahmad bilang mau belajar semua sama tukang apa tuh pinggir pantai tuh, tukang apa tuh tukang jalan, gitu. Ya kalau mau, gitu, mau belajar, gitu. Ya karena Imam Ghazali udah tinggi derajatnya, udah jadi ituan, ya. Itu namanya udah masuk ngapa, dia belum bisa tuh terbuka ilmu, gitu, dunianya. Abangnya udah tuh Ahmad, gitu, ya. Ya abangnya tuh Ahmad kalau lihat Imam Ghazali lagi sembahyang nih, jadi imam. Muparokoh, ya gitu, nggak ngikutin. Kenapa? Ya karena dia tuh Ahmad udah apa? Ya sebut Allah bukakan tuh hatinya Imam Ghazali bisa kelihatan sama dia. Dia lagi sembahyang nih, Allahu Akbar. Imam Ghazali lagi pikirin masalah head. Nih orang bayang, ya hatinya berumuran darah, dah ke jalan bisa, pindah. Kan melayang lagi mikirin ini. Karena apa? Imam Ghazali lagi mikirin kitab kan. Ya ngarang nih kitab ini begini terlintas di hatinya udah akhirnya gitu kan. Nah orang kan resah jadinya gitu. Imam Ghazali jadi imam ya, abangnya sendiri nggak mau ikutin gimana sih kan gitu. Nah ini Imam Ghazali kan minta nasihat sama abang gimana sih kayak bisa begitu ya. Kemudian dia tolong ngapa gitu kan. Imam Ghazali kan tolong apa kamu lu habis gue lihat lu gitu kan lu lagi sembahyang mikirin apaan, mikirin head kan. Iya darah lu. Iya, lu mikirin apa? Nah kalau kayak kita lu mikirin dagangan ketumpuk loh. Iya, itu, iya. Daud lagi sembahyang Allahu Akbar dipikirin dagangannya. Dagangan gua bawa kemana nih? Iya ketumpuk di hatinya. Iya, badannya ketumpuk apa? Iya dagangan, gitu. Iya. Nah ini dia belajar kalau mau belajar tukang apa jalan sono pinggir apa? Pinggir pantai. Itu, nah Imam Ghazali karena maunya kan gitu dipengen bisa begitu udah datang sono belajar sono tukang apa kang jale kayak gitu ya. Nah begitu nyampe sono apa tuh ya kang jale suruh pegang apaan dia pakai baju jubah pakai gitu ya sorban ya tapi dah kayak gitu. Kang jale kata tuh kalau mau belajar sini pegang tuh sapu sama pengki gitu ya pegang tuh sapu sama pengki. Iya, mau nggak? Itu, ya nggak Ghazali ya dah. Yang Ghazali mau tangannya kan gini kayak baju tuh, ya baju gomis, baju itu kan mau diangkat gitu, gitu, nggak boleh. Ya, udah pakai aja. Lu takut baju lu kotor, gitu, ya. Nah, ya, nah begitu Imam Ghazali lagi mau kerjain, udah cukup, itu, dikit kan, gampang. Loh, ya. Dari satu sisi gampang, dari satu sisi sulit tuh, ya. Nah disinilah, ya Allah tuh berikan tuh, ya ilmu-ilmu yang begitu tuh karena ya kebersihan tuh, ya hati kita. Imam Ghazali karena dia merasa di hatinya tuh sangat tinggi derajatnya apanya semua, nah ya dijatuhin buangin tuh, ya sama orang yang pinggir pantai orang apaan tuh kan gitu. Turun derajatnya, bener gak? Itu Nabi Musa karena merasa ilmunya lebih tinggi, ya nggak ada orang yang lebih tinggi dari dia. Nah akhirnya Allah kasih tuh Nabi Khidir, hanya redah kan,
Oh ya kalau gitu tuh ya fauqa kulli zi ilmin alim itu ya. Nah, di atas tuh ada yang punya ilmu, ada lagi yang lebih tinggi gitu. Nah, itulah ya, ya kalau kita mau dapetin tuh ilmu laduni ya begitu dah. Ya, kursiannya kalau kita belajar tuh ya, nah, ya itu ya bersihin tuh hati kita, nanti Allah tuh ya yang ngajarin ya kepada kita tuh ilmu ya. Nah, guru sih teman sekedar perantara doangan itu ya, perantara, nanti Allah yang bukain tuh paham gitu. Nah tergantung dari hati kita ini belajarnya itu ya, keapikan lah, kewaroan lah kita ya, ke apa tuh ya, keikhlasan dan ketundukan tuh hati kita, baru nanti Allah ya bukain tuh itu ilmu. Nah, ya inilah ya, nah ya sekedar gitu ya, nah buat peringatan buat kita nih gitu ya. Gitu ya. Nah, sini tuh ya wallahu alam ya. Nah, ya jadi wabillahi taufiq wallahu alam ya, kalimat musannif ini tabari min dakwal ilmiyatu wabillahi taufiqu ya wa huwa khalqul qudrah ya, pada Allah lah ya kita mengharapkan taufik, yaitu apa tangkatan taufik, wa huwa khalqul qudrati ta'ah, yaitu kemampuan Allah ciptakan tuh kemampuan untuk melaksanakan ibadat. Kalau kita bisa laksanakan tuh ibadat berarti kita dapat taufik gitu. Jadi taufik dan hidayat. Kalau hidayat nih teorinya nih begini ya, tahu hidayat nih, hidayat tadi kan petunjuk ya, kita dikasih teorinya nih ya, nih kerjain ini kan gitu, kayak tadi tuh ya, puasa nih. Nah sekarang taufiknya dapat gak? Kalau memang Allah kasih taufik kepada kita, kita bisa kerjain tuh tadi. Nah kalau Allah nggak kasih taufik, nggak bisa kerjain tuh puasa Senin Kemis ya, puasa Syawal gitu ya. Nah itu kalau Allah berikan taufik, tahu-tahu kita mampu aja tuh puasa, enak aja ya, kagak rasa capek, nggak aus, nggak ngapa, enak gitu Allah kasih tuh taufik. Nah ya kita bisa bangun malam ya, bisa sholat yang banyak tuh ya, kalau orang yang Allah kasih taufik tuh enak aja gitu. Qalil taufik khairum min katsratil hidayah. Hah? Qalil taufik khairum min katsratil hidayah. Taufik dia ya. Bagusan taufik gitu. Ya, gitu kan bagusan taufik. Ini kan yang Nabi katakan qalilut taufik khairun min katsiril ilmi. Nabi kata sedikit taufik itu lebih baik dari banyaknya ilmu. Ilmu itu kan hidayat. Ya, hidayatnya dikit nggak apa-apa. Tapi taufik tuh sedikit taufik artinya kita bisa ngamalin, bisa kerjain. Itu taufik namanya. Ya, di sini katanya khalqul qudrah tuh. Ya, yang gitu ya, atau bil abdi. Wallahu ta'ala bimannihi wa karamihi ya, Allah lah subhanahu wa ta'ala dengan pemberiannya ya, wa karamihi dan kemurahannya, yuwaffiqona wa yuwaffiqu ashabana. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan Allah berikan taufik kepada sahabat-sahabat kita, wa ahbabana dan juga kekasih-kasih kita ya, wa ikhwanana dan teman-teman kita, limuqtada amrihi untuk melaksanakan perintahnya, wa nahyihi dan larangannya. Amin ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik ya sehingga kita bisa ya melaksanakan perintah dan jauhin larangan ya. Jadi kalau memang Allah berikan taufik kepada kita tuh nih larangan ya, kita bisa tinggal, kita jauhin ya, ini perintah kita bisa kerjain gitu. Tuh kalau ada taufik itu. Habis satunya. Nah, wa amma zakat tuh ya, sampai sini dah ya. Amma zakat ya, jadi puasa habis satu ya bahasannya. Nah, ya di zakat tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wa la fat wa la had wa la qabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.